Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada malam hari ini kita kedatangan tamu yang sangat istimewa di studio Alif Ba TV. Dan alhamdulillah kami menunggu saat-saat yang indah seperti ini. Dan sebelumnya kita salam NKRI harga mati, salam merah putih, dan salam Alif Ba. Ya, selamat malam Bapak Slamet dan Pak Soeharto, Arif Soeharto. Selamat malam. Ya, terima kasih atas kesempatan waktunya pada malam hari ini untuk bincang-bincang dengan kita semuanya. Dan ini Pak Soeharto ini adalah seorang mantan napi. Tapol, bukan Tapol, napi, ya? bukan napi. Oh, bukan napi. Mantan tapol. Oh iya, mantan tapol ya. G30 SPKI. Oh iya, mantan tapol ex G30 SPKI. Dan ini Bapak Slamet ini adalah seorang putra dari Bapak Arif Soeharto. Ya, betul. Ya. Yang ingin saya tanyakan nih Pak Soeharto nih, mohon maaf nih ya. Ini kok kayaknya masih ganteng, tegar sekali, luar biasa, perkasa sekali. Ini Pak Harto ini umurnya berapa nih kira-kira? 94. 94 tahun? Ya. Masih sehat seperti itu? Alhamdulillah. Ini saya nampaknya itu kayak 40 tahun, luar biasa. Dan putranya Mas Slamet kira-kira umur berapa nih udah nih? 60. Sudah 60 tahun? 60 tahun, mau 61. Oh ya udah, sama dengan anak 27 tahun. Bapak dan anak ini nggak ada bedanya, luar biasa sekali ini. Dan pada kesempatan kali ini ingin menanyakan nih Pak Harto ya pada Bapak nih. Pada saat itu, Bapak itu tahun berapa? Masuk di Tapol di mana? Pulau Buru atau di mana coba? Tahun berapa Pak? Tahun 65. Tahun 65. 1965. Iya. 10 Oktober tahun 1965. Iya, iya. Itu di mana langsung di penjara Banjarnegara. Iya, berapa tahun Pak? Di daerah itu hampir 1 tahun. Iya. Kemudian tahun 1966, Iya. persisnya Februari 66 pindah Nusa Kambangan. Pindah di Nusa Kambangan. Iya. Berapa tahun di Nusa Kambangan Pak? 5 tahun. 5 tahun di Nusa Kambangan. Iya. Terus 5 tahun, tahun 71 pindah Pulau Buru. berapa tahun di Pulau Buru? 8 tahun. 8 tahun, ya Allah, ya Rabb. Pada saat itu tuh usia anak Bapak ini, Bapak Slamet ini usia berapa ditinggal Bapak? Sekitar menjelang 5 tahun. 5 tahun? Iya. Sudah ditinggalkan? Iya. Hanya bersama ibunya? Iya. Untuk mengasuhnya? Iya. Masya Allah, luar biasa sekali ibu yang seperti itu ditinggalkan. Ibu ditinggalkan oleh bapaknya selama 8 tahun. Semuanya kalau saya hitung 14 tahun Bapak. 14 tahun betul. 14 tahun. 15 tahun, tahun-tahunnya tahun 65 sampai Tahun 71. 79. 79. Iya. Masya Allah. Oke. Ini yang ingin saya tanyakan nih. Benar nggak sih PKI itu ada? Sekarang tidak ada. Sekarang sudah nggak ada. Kapan itu ada PKI? Tahun 65. Tahun 60 ya? Semenjak tahun berapa kira-kira itu PKI itu ada? Semenjak tahun 1927 Iya. sampai tahun 1965 Oh, 65 berarti PKI sudah bubar ya? bubar Sudah bubar, iya. sampai Oke. sekarang. Yang ingin saya tanyakan itu begini. Yang Pak Harto ketahui ini, apa itu paham komunis? Paham komunisme itu apa? Kalau dulu ajaran komunis tidak ada bahasa komunis. Iya. Bahasanya itu partai, Pak. Oh, partai. Partai Komunis Indonesia, PKI. Partai Komunis Indonesia. Ya. Ya, berarti fahamnya itu apa? Faham yang dibawa untuk untuk PKI itu. Kalau pahamnya komunis, tapi partainya PKI. Partai PKI ya. Iya. Jadi di situ ada ideologi, Iya. ada politik, ada ekonomi, Iya. sosialnya, Sosial, budaya. ada budaya, Iya. begitu. Ada semua itu di situ ya. Ada dia. Terus
menurut Pak Harto nih ya, perkembangan komunis di Indonesia saat ini masih eksis kah? Masih ada atau tidak nih saat ini? Kalau menurut saya sudah tidak ada sama sekali. Jadi semenjak Semenjak 65 itu sudah tidak ada sama sekali. dan semenjak Bapak pulang itu dari Pulau Sudah Buru, tidak ada sama sekali. tidak ada. Tidak ada. Aktivitas Bapak apa nih? Saya Sejak tahun hanya 79. berusaha. Iya, Saya jadi penambang, Pak. Penambang batu pasir, iya, tani, dagang, usaha yang macam-macam pokoknya. luar biasa. Sampai sekarang itu penambang, Pak. Terus saya dapat bocoran nih Pak Harto. Saya dengar-dengar Pak Harto itu pada tahun 2013 dengan anaknya Bapak Slamet pernah menjalankan ibadah umroh, benar nggak sih? Iya. Alhamdulillah bersama santri dari Tabligh Khofilin. Wah, luar biasa sekali. Ya betul Pak. Betul. Berangkat bersama-sama. Bersama-sama dan mendapat suatu Kehormatan di acara, sana. kehormatan, dan dengan panduannya Tabligh Khofilin ini sangat mengena. Luar biasa Dan sekali. untuk masalah servis di negara kita, di Indonesia maupun di Arab itu betul-betul memberikan rasa kebersamaan. Kayaknya di Saudi itu seperti di daerah sendiri karena beliau mengantar di sana orang Indonesia. Oke. Terus nih ada bocoran lagi nih Pak Harto dan Pak Slamet nih. Katanya sepulang dari mana Saudi. Ini ngomong-ngomong boleh nih karena Bapak tadi sebelum masuk ke studio ini kan sudah di swab nih. Ngomong-ngomong boleh kalau mau buka masker kayak Oh, gini iya. nggak apa-apa Terima kasih, karena dinyatakan sehat ya. Sehat. Ya, jadi biar enak ngobrolnya. Dan sudah vaksin. Ya, udah vaksin ya. Oke, luar biasa sekali. Ya, ini dapat bocoran lagi nih katanya nih. Saya habis pulang dari umroh gitu ya, pulang. Saya dengar-dengar Pak Harto dan Pak Slamet membuat masjid yang megah di belakang rumahnya, benar nggak? Benar. Luar biasa sekali. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Jamaahnya banyak. Jamaahnya sekitar 500. Ya Allah ya Rob. Luar biasa sekali. Tambah Jadi kantor-kantor di situ semua. oh iya ya. Perkantoran di 4 kantor perkantoran di situ semua. Sekarang juga Pak Iya. Harto juga sama semuanya ngaji di sana. Eksis masih. Masih ngaji. Masih eksis, Pak. Alhamdulillahirobbilalamin. Ya oke. Termasuk imam dan khutbah, Pak. Jadi imam dan khotbah. Betul. Kenapa kok bisa sampai paham terhadap menjadi imam, tahu Al-Qur'an, kemudian menjadi seorang khotib gitu? Apa mungkin jangan-jangan Bapak pernah belajar agama? Pernah Di mana Pak? di Langitan, Pak, Jombang. Pernah ngaji di Langitan Iya. sama di Jombang? Iya. Masya Allah luar biasa sekali. Ya, terus kenapa nih pertanyaannya? Kenapa kok ketika itu bisa Bapak ditangkap dan kemudian menjadi tapol selama 15 tahun lamanya? Tahun 60 saya sudah jadi anggota DPR GR dari Pemuda. Iya. DPR GR Banjarnegara. Apa itu DPRGR? DPR Gotong Royong. Oh, Dewan iya, iya. DPRG Dewan Perwakilan Rakyat. Rakyat Gotong Gotong Royong. Royong. Luar biasa. Iya, sudah jadi anggota. Tahun 60 ya? Tahun 60 Tahun 60. Terus sampai 65. sampai 65. Kemudian tahun 62 saya dikirim ke Jakarta untuk TC karena pemerintah itu perlu kader-kader untuk nanti jadi juru kampanye Nasakom. Juru kampanye Nasakom. Nasakom. Iya, Saya termasuk juru kampanye Nasakom pada waktu itu, Pak. iya, iya. Untuk 6 kabupaten. Oh, terus kemudian terjadilah penangkapan kepada karena menjadi Jurkam Nasakom. Iya. Kemudian ada penangkapan untuk 65 ya. tahun 65. Iya, 65. Iya, oke. Ini ada pertanyaan nih Pak Slamet nih buat Pak Slamet nih ya, selaku anak kandung dari Bapak Harto ini. Paham komunis yang sudah tidak ada. Tadi disebutkan tidak ada nih, udah hilang dari bumi pertiwi ini. Kenapa selalu kembali menjelang peringatan G30 PKI ini September nih? Selalu ada berhembus itu semuanya. Kenapa? Ini saya matur teman Gus. Ini adalah saya tidak mau menyampaikan sederhana saja yang saya rasakan karena saya terimbas dari masalah sejarahnya Bapak. Saya nggak tahu Bapak misinya apa di politik, apalagi politik yang terlarang. Saya nggak tahu menanggung dosa apa. Akhirnya saya terimbas
di sinilah sebetulnya dengan adanya tiap-tiap tahun diperingatan itu, kalau menurut saya yang saya rasakan ini banyak mudorotnya, karena seperti orang luka itu terurai lagi, tersolek lagi, nggak ada sembuhnya. Iya, Di situ yang akhirnya bisa menimbulkan merasa terkotak-kotak. Iya, iya. Apalagi populasinya, anak cucunya, buyutnya, cicitnya ke depan, ini akan berapa juta rakyat bangsa Indonesia yang mempunyai filosofi satu bangsa, satu tanah air, satu bangsa. Tapi dengan adanya itu justru akan menanamkan diskriminasi yang kurang bagus ke depannya. Luar biasa ya. Jadi begini nih. Ini kan, Menurut kami begitulah. ya, ini kan saat itu saya dengar Iya. tadi katanya pada saat umur usia 5 tahun, Iya. gitu ya. Umur 5 tahun ditinggal bapaknya, kemudian bersama ibunya. Iya. Iya. Untuk hidup itu bagaimana? Waduh, pada waktu itu saya kecil, karena umur 5 tahunan, saya nggak tahu PKI, nggak tahu apalagi politik. Ibu saya ditinggal bapak itu seperti orang terkucilkan di lingkungan masyarakatnya. Nah, disitulah sampai saya merasakan persis, sampai saya sekolah, belajar, berpindah-pindah, pas kebetulan alhamdulillah saya tertolong dengan bapak sambung saya, bapak tiri saya. Iya, iya. Ini yang membina saya, akhirnya saya bisa sekolah dengan baik. Iya. Terus nih ada bocoran nih. Ya. Saya dengar-dengar katanya Pak Slamet dulu Iya. pernah kuliah atau mau kuliah menjadi pilot. Bener Iya. kan? Bener banget. Saya itu. dulu Iya. dulu pilot pas berau saya jadi Curug. di Curug. Iya. Itu saya sekolah di penerbangan. Luar biasa Nah, sekali. pada waktu itu saya nggak melanjutkan karena bapak ini kena masalah. Oh, Karena menjadi- om saya Uji. udah uji sudah tapi om saya bilang Karena "Kamu- bapaknya menjadi karena tapol. bapak, iya. Hingga kemudian tidak bisa meneruskan meneruskan. menjadi pilot. Iya. Masya Allah. Itu om saya. Terus ini kan terus dewasa nih. 15 tahun itu bukan waktu yang singkat. Iya. Oleh ditinggal bapaknya. Artinya ketika pulang Pak Slamet sudah umur 20 tahun. Iya. Ngapain aja Pak Slamet ketika itu? Akhirnya kalau saya meratapi masa perjalanan saya akhirnya justru ini timbullah jati diri saya. Ya. Saya tidak boleh saya frustasi. Saya punya etak, punya kesehatan. Iya. Saya bagaimana saya harus bisa mengeksplorasi diri saya untuk hidup saya. Iya. Alhamdulillah dengan disitulah saya itu apapun yang saya kerjakan, apalagi saya hidup di ikut perusahaan, saya merasa suatu kehormatan. Jadi ini saya ditinggal sama bapak, ikut eyang saya, mbah saya, kalau bahasa Jawanya. Modal saya satu yang saya pegang, kepercayaan adalah suatu kehormatan. Luar Kalau biasa. kamu nggak bisa dipercaya orang, sama saya gagal hidup kamu, itu yang saya pegang. Maka Iya. dari itu, itulah sampai sekarang alhamdulillah saya bisa kerja. Iya, iya. Punya skill. Saya kira bisa sambil minum kopi kayaknya Pak Iya. Pak Iya, Harto. bis, Mbak, Iya. bis. Mas Sam boleh ngopi? Iya, terima kasih. Luar biasa nih, biar santai Iya. kita bisa berbincang kembali. Ya, maaf Nih. Gus, saya Iya. menyampaikan ini bukan berarti saya mengorek masa lalu. Ini Iya. pertanyaan bagi saya yang sangat bagaimana ya unik, yang akhirnya inilah yang dianggap bapak saya ex G30 SKI ternyata sama agama religiusnya menurut saya beliau ya menghibahkan bikin masjid Iya, alhamdulillah, alhamdulillah. dan sama mengajak ke Mekah bersama-sama saya ikut Alhamdulillah. di Tambilul Kholfilin ya. Iya. Itu pada waktu untuk Pemberangkatan umrohnya ya. pemberangkatannya, Iya. ya jadi saya nggak setuju andai kata orang tidak sejelek apa yang diduga orang ternyata. Iya, jadi istilah sekali lancung tetap lancung udah nggak ada lah ya. Nggak ada lah. Iya, Jadi andai yang kata ada- saya nggak sangat merasa nggak nyaman,
nggak kurang enak karena kita sama-sama bangsa Iya. Indonesia itu. Saya Jadi kira- orang PKI itu orang yang terjelek yang akhirnya mengimbas kepada anak cucu. Ini yang sangat bagi saya sangat merugikan bangsa kita sendiri. Iya. Jadi ada istilah damen-damen pari-pari. Ya. Betul. Bien-bien Betul. saiki-saiki. Kita Ya. tetap Indonesia Ya. menjadi Indonesia yang berkemajuan. Iya. Ya, kapan kita negara kita akan maju kalau masih ada diskriminasi di Ya. situ? Cuman ini kan begini nih, kalau ada kan kita tahu mengenal di Indonesia karena negara tropis ya. Ya. Kita kenal ada musim durian, Ya. ada musim rambutan, ada musim alpukat, Ya. kan ada. Ya. Ini ada musim yang aneh nih. Pada bulan September ini biasanya ada musim untuk ngomongin tentang PKI. Iya nggak? Iya nggak? Biasanya kalau bulan September itu seperti itu. Biasanya wong PKI kok musiman. Ya. Jadi kalau menurut panjenengan gimana nih Pak Slamet? Wong bahas PKI kok musiman pada bulan September ini kenapa ini? Kalau yang saya bilang yang ngomong PKI itu yang PKI selalu mempromosikan PKI terus. Oh kayak begitu. Yang PKI malah nggak berpikir bahwa kita harus membangun. Betul, tidak pernah berpikir seperti itu Pak Harto. Sudah sama sekali tidak pernah. Iya, enggak nih, jangan-jangan Pak Harto Tidak nanti ada lintasan sama sekali sudah. pakai baju yang lain, jangan-jangan. Tidak bisa. Tidak. Saya tetap NKRI. Luar biasa, ya. Masya Allah, Pancasila way of life, nation building of people. Masya Allah, ini luar biasa. Bisa bahasa Inggris kok, di mana kuliahnya nih? Ya. Keren banget nih Pak Harto nih. Ada di kampus Pulau Buru mungkin ya, bersama-sama dengan rekan-rekan yang ada di sana. Oke, jadi menurut Pak Slamet, menurut Pak Harto nih, musiman yang seperti ini, musim PKI pada bulan September ini, pembahasan ini ini kayaknya kok ada kepentingan nggak sih? Orang yang ngomongin tentang PKI pada musim bulan September ini punya kepentingan nggak kira-kira? Itu orang yang punya kepentingan yang nggak jelas. Ya, Karena apa? Kita paradigma sekarang itu harus dididik visioner. Bagaimana pola berpikir yang betul-betul untuk masa depan. Tapi Ya. kalau digiring ke masa lalu, ini pemunduran pola berpikirnya. Akan menimbulkan rasa diskriminasi satu sama lain, kebencian rasa diskriminasi. Apakah itu pendidikan bangsa kita di Indonesia? menurut Pak Slamet ini isu seperti itu yang musiman itu ada untungnya nggak sih buat mereka kayaknya? Menurut mereka gitu. Ya, itu nggak bisa itu karena yang tanya aja yang mempropagandakan. Gitu ya. Iya. Jenengan sendiri nggak tahu ya, Nggak tahu. apakah ada keuntungan atau tidak gitu loh, Iya. oleh kelompok-kelompok mereka. Terus ini kok kenapa selalu hal seperti itu disuarakan pada musim bulan September ini oleh kelompok agama tertentu, kelompok faham tertentu dan kelompok intoleran. Ini kenapa kok seperti itu? Kayaknya seolah-olah kok kayak ada sesuatu. Menurut jenengan itu bagaimana? Ini mestinya belum tahu agama yang sebenarnya. Kalau orang yang tahu agama, siar agama dong, masa siar PKI? Begitu ya? Iya dong. Oh iya iya. Jadi PKI udah close ya. Ya kelus lah, Keluar. itulah. Menurut pandangan Pak Slamet nih, ada tujuan gitu ya, ada agenda dari kelompok-kelompok mereka intoleran itu selalu membicarakan tentang PKI. Apa agendanya menurut Pak Slamet nih? Waduh, saya bukan paranormal, Bung, karena ini adalah sosial Gitu ya? Iya, yang tahu. Yang tahu ya mereka di dalam sendiri hati ya? mereka sendiri. Mereka sendiri ya? Benar diri kita nggak tahu Oke. misinya apa di Oke. dalamnya. Oke. Ya. Saya hanya bisa berpesan dari Alif Ba TV bahwa COVID-19 ini masih harus diwaspadai. Saat ini memang lagi tenang, tetapi kita bangsa Indonesia, masyarakat Indonesia harus tetap menggunakan protokol kesehatan agar selalu terjaga, terhindar dari COVID-19. Salam damai untuk Indonesiaku, salam NKRI harga mati, dan salam merah putih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Alif Ba TV.